Halo guys, aku dengan Bunda Aning dari Masker Indonesia. Pada siang hari ini, aku lagi ada di Dimsum UMKM ya. Jadi ya, di Dimsum UMKM. Kebetulan pada siang hari ini, uh, aku akan mewawancarai Mbak Lydia, ya, selaku pelaku UMKM yang punya usaha dimsum UMKM. Jadi dia nanti akan bercerita, dan pada saat ini ada pembeli dari dia baru memasak memasak ininya apa dimsumnya dimsumnya dipanggang ya dengan api itu pakai mozzarella ya. Iya, itu pakai mozzarella ya, Mbak. Oh, kejunya meleleh, harumnya guys, baunya. Nah, di sini tuh bagus, ada kata-kata mutiaranya di sini. Tidak ada istilah pedagang besar jika tidak ada pedagang kecil. Lihat ya. Oke. Pilih dimsumnya tuh ada dimsum yang keju, dimsum yang mentai, sama dimsum original. Harganya terjangkau. Di samping itu juga di sini banyak orang yang sudah jadi pelanggannya di sini. Jadi beli apa dimsum di sini karena sudah terkenal ya. Letaknya dimsum ini guys ada di Jalan Batamulya Sri Agung KM1 Batamulya, di depannya PPSLU Cepiring. Jadi terutama kalau dari Indomaret dan perumahan Batamulya itu yang di depan itu dekat. Jadi di belakangku media baru melayani customer ya, baru melayani customer untuk dimsumnya ya. Nanti kita akan ikuti dimsumnya seperti apa gitu ya, lezatnya, dan lumayan ramai juga. Kebetulan hari ini tuh cerah ya, jadi suasananya tuh nggak hujan, karena kadang-kadang sering tiap hari itu hujan. Nah, ini alhamdulillah cerah dan tidak gerimis, tidak mendung, tidak hujan gitu. Jadi bisa bantu para UKM untuk berjualan ya. Oke. Halo Mbak Nudia, dengan Mbak Nudia yang cantik nih ya. Mbak Nudia udah lama belum di sini, berapa tahun kira-kira? 6 bulan ya, barusan ya. Lagian kalau di sini nih konsepnya membuat dimsumnya atau memasaknya itu gimana? Tinggal menjualin aja atau ikut masak tahu sekalian buat ininya? Tinggal jualin aja, soalnya kan kalau yang buat aku sendiri. Oh, jadi yang masak chefnya ada sendiri ya? Oh, ada chefnya guys. Jadi kalau dia itu khusus untuk menjualkan aja. Dan di sini alhamdulillah sudah lumayan ramai nih, sudah punya pembeli ya, pembeli tetap ya, dan bisa Gojek juga ya. Iya, Shopee Food, Food kan. Shopee Food, Grab Food gitu. Cabangnya ada berapa? Baru ada 2, yang satu di Karangayu sebelah utara Fitness Irsalina. Yang satu di sana. Oh, yang satu di Cepiring sini. Jadi ada 2, dan dimsumnya di sini yang membedakan dengan dimsum yang lain, itu dimsumnya ada apa aja Mbak? Dimsum keju yang original, tahu ya, original ya. Terus yang mentai itu tentang apa? Dimsum mentai itu apa? Mentai itu kan ada tambahan mentainya, terus ditos. Oh, mentai itu apa? Itu saus dari mayones, terus ada campuran kejunya gitu. Oh, ada campuran kejunya, itu sausnya ya. Kalau yang keju itu keju mozzarella atau keju apa? Ya,
bisa, itu kan cuma dijadiin topping aja gitu. Oh, tapi diganti lagi ya, Iya. dipanggang lagi ya, dikasih api lagi ya. Oh iya. Ya memang dimsumnya di sini itu enak guys. Jadi dimsumnya itu punya ciri khusus ya. Maksudnya yang dimakan itu gurihnya pas, rasanya juga mantap gitu ya. Nanti siapa yang lewat nih ya di Jalan Cepiring Gemuh itu ya, silakan mampir di sini ya. Tulisannya di Dimsum UMKM ya. Mbak Nudia nanti promosiin supaya nanti itu orang tuh pada lewat itu tahu ini yang di dimsum itu ya, di dimsum UMKM. Kenapa namanya UMKM ya, nggak punya nama sendiri itu ya? Nama adinya itu ya. Oh gitu. Ya maksudnya kan kalau punya sesuatu yang brand milik sendiri sing lucu gitu ya, namanya gitu ya. Dimsum itu lebih ke makanan Chinese ya maksudnya, tapi sekarang sudah merakyat di Indonesia. Jadi banyak sekali makanan-makanan Korea, Cina, masakan-masakan dari Eropa itu yang sudah bisa dikenal dengan baik di lidahnya orang Indonesia. Pertama kali saya ngambil dimsum itu kayak si Omai gitu. Si Omai, bukan ya? Iya, mirip siomay. Oh, mirip si Omai. Tapi yang bedakan sama si Omai apa ya? Namanya doang. Oh, namanya iya. Aku lihatnya ini bukannya si Omai. Cuman kalau si Omai itu kayak desa banget gitu ya. Tapi dimsum itu kan kayak wah, itu kan nih luar banget gitu ya. Ternyata nama itu ya bisa membuat nilai tambah gitu ya. Ada value-nya. Beda sama kita kalau makanan dari getuk itu walaupun dikangeli kayak apa yang buatnya itu nilainya itu tidak seberapa guys ya. Itu padahal susah buat getuk, apalagi gatot. Tahu makanan gatot? Tahu nggak makanan yang dari tela sampai ireng sampai di pepe sampai kayak gitu jamuran gitu ya, sampai berhari-hari berminggu-minggu itu kalau dijual tuh kadang nggak ada nilainya, bayangin aja padahal dikangeli. Sekarang sesuatu yang dibuat dengan cepat gitu ya, enak itu biasanya punya harga yang lebih baik ya. Nah, karena apa? Lidah orang Indonesia itu kayaknya sudah agak kebarat-baratan sekarang. Jadi generasi Gen X itu nggak mengenal telo. Apa itu telo, apa itu tiwul, apa itu gatot, panganan apa itu ya, nggak kenal ya. Pizza ya kayak ini, pizza kayak makanan-makanan Korea gitu ya, itu lebih mengena di lidahnya mereka. Jadi notabene gini, ini tuh untuk Gen Z ya, nah itu kan biasanya paling banyak ya Gen Z ya. Saya Gen Z itu paling banyak ya Kak, dibandingkan emak-emak apa bapak-bapak gitu yang usianya 60 tahun ke atas. Lebih sering itu halo. Lebih sering itu enggak yang Gen Z rekaman foto. Jadi kalau Gen Z itu menganggap dimsum itu kayak makanannya mereka yang oke gitu ya. Dan kalau dibandingkan telo, dibandingkan kacamata, tahu kayak panjang gitu, tahu nggak sih? Nggak tahu. Itu mereka nggak mau ya kan? Apaan kalau Mbak Nudia tuh sekarang umurnya berapa? Baru 18 tahun ya Allah, sama anakku aja masih tua anak-anakku guys, pantasnya jadi anakku. Tapi dia tinggi dulu deh, SMA. Iya, SMK ya. Oh dulu lulus SMK mana? SMK Negeri 4 Kendal. Oh, kalau rumahnya di mana? Di Lanji. Lanji itu mana ya? Selatan 2 itu ke selatan, terus ke bensin, terus agak ke selatan lagi. Oh, jadi kurang lebihnya kalau dari sini ke sana berapa menit? 10 menit. Oh 10 menit. Oh iya ya lumayan juga ya. Cuman sekarang jalan-jalan kan udah bagus ya sarana prasarananya ya kan. Udah aspal semua kan, di tempatku juga aspal semua kan. Sekarang nggak ada. Kalau ada jembatan di tengah-tengah sana lah. Oh gitu. Oh ada jembatannya. Enggak, misal ada
enggak disebut lagi ya. Iya, soalnya kan tinggal nyebrang. Oh iya, ternyata harus muter guys. Jadi antara punggung satu dan yang lainnya itu harus muter, lebih dekat kalau apa anu itu ya, ada apa jembatan penyeberangannya ya. Nanti warga biar kesel supaya gimana sama Pak Lurahnya itu ada dana desa gitu ya. Pak dibuatin jembatan, untuk kita muter terus ya kan, menghabiskan waktu kan gitu. Oke Mbak, aku mau pesen dimsum yang keju itu, kayaknya tuh tadi kayak enak gitu loh. Yang isi apa? Yang isi berapa itu? Ini di sini isi berapa? Isi 4. Tadi Mbak isi berapa? 4 atau 6? Isi 6. Kalau isi 6 berapa? Kalau isi 6 yang keju 21. Oh, kalau yang isi 4? 16. Oh iya. Jadi isi 4 ya nggak apa-apa. Cuman apa aja. Ini Mbak Lydia mau praktekkan untuk aku pesen dimsum yang isi 4 guys ya. Soalnya baru pengen cemilan yang enak gitu. Aku tadi lihat caranya dia kasihin apa ya api itu excited ya. Jadi aja kalau buat jagung bakar itu modelnya pakai api gitu enak kali ya, atau apapun gitu pakai api yang model di spray gitu lebih efektif ya. Biasanya kan kalau orang zaman dulu itu kan dengan cara dibakar gitu ya. Nah sekarang itu dengan cara dipanggangnya juga pakai nganonan api aja. Jadi buat gosong nggak memang aku paling suka gosong. Nih guys, jadi baru di api gitu, dan aku paling suka yang agak gosong-gosong gitu. Jadi harum gosongnya itu kerasa gitu. Harumnya tuh semakin gosong semakin bagus kayak jagung bakar sampai hitam semua. Jadi aku pesen apa dimsum yang keju, karena kejunya itu sampai apa melalah ya, lumar orang Jawa itu bilangnya lumar. Kalau lamar itu merek make up ya yang mahal itu ya, ini lumar ya. Jadi lumar itu ya udah mana lumar. Jadi dia harus mempersiapkan apa pesananku ya, berupa dimsum keju, dan di sini lumayan juga ya laris ya, maksudnya banyak orang yang pesen juga, bisa lewat ShopeeFood, GrabFood, lewat apa aplikasi makanan ya kan. Jadi sekarang ini nggak susah ya, kita mau beli makanan dimanapun sambil tiduran aja makanan itu datang ya. Betapa hebatnya sekarang ini kemajuan teknologi digital itu meringankan pekerjaan kita terutama nih ya, mau pergi kemanapun nggak punya motor, nggak punya mobil, tinggal pakai Gojek, Grab, Maxim ya. Sekarang juga ada yang roda 3 namanya apa tuh ya. Pengen makanan dimanapun tinggal scroll aja ya, oh saya pengen makan ini ya, pesen lewat aplikasi, tik-tik datang lah, mau terang, mau hujan, mau jauh, mau deket, sama kan bisa bayar semuanya, selesai urusan ya. Jadi dengan semakin dimanjakan ya, difasilitasi begitu banyak ya, orang kadang-kadang itu males nggak mau keluar gitu. Kenapa? Karena kalau katanya keluar itu malah menghabiskan banyak uang gitu, karena jadi pengen macam-macam. Makanya kenapa jadi kenapa pada saat sekarang ini orang-orang itu apa ya, mereka jarang ke mall, jarang ke tempat-tempat apa untuk pembelanjaan gitu ya, karena mereka jadi pengen kemana-mana.
Kenapa? Kita lihat ya, mall itu agak sepi tertentu aja. Kenapa? Di TikTok lebih murah. Di apa? Aplikasi lainnya Lazada, Shopee murah, diskon, semuanya dianterin ke rumah, nggak capek kayaknya. Betapa hebatnya ya teknologi yang sekarang membuat manusia dari jarak dimanapun tuh sudah tidak ada alasan. Oke, ini tadi aku baru dimasakin ini dimsumnya. Oke, tak liatin, tak spillin ya. Hai, ini tuh enak banget, baunya juga. Makanya bikin langsung lapar. Aku harus makan dulu mumpung masih hangat ya. Nanti setelah itu baru mau apa makan lagi ya. Oke, aku Aning dari Kendal ya, melaporkan selalu untuk jaga kesehatan, selalu berbuat yang terbaik dalam hidup dan tetap semangat. Oke, dadah dengan Mbak Lydia di sini, dah. Oke.